Setelah berlatih kungfu terus setiap hari, maka diperlukan rekreasi untuk ganti suasana. Ketika mendapatkan izin untuk istirahat, Jinmi, Laucu, Laici pergi bersama-sama Kinta ke kampung halaman Kinta. Menyerang musuh dengan mata bersinar di kegelapan. Sebentar lagi juga sampai, jangan mengeluh. Ngomong-ngomong, apa pekerjaan keluarga Kinta? Keluargaku, ibuku, kakakku, semuanya penyelam. Penyelam. Ada apa? Kenapa kalian? Kenapa Cinmi? Kami tidak sedang menertawakanmu. Loh. Jinmi. Ada apa dengan Jinmi? Pasti Jinmi sedang memikirkan kejadian itu. Kejadian apa? Sebenarnya tidak terlampau istimewa. Jinmi, Laucu, Kinta, apa kalian bisa ambil batu ini dari tanganku? Bagaimana? Baik, aku akan mencobanya. Aduh. Kepala biksu, kalau cuma mengambil batu dari tanganmu, serahkan saja padaku. Lihatlah, ada burung yang terbang. Iya. Aku berhasil. Sayang sekali. Aku gagal. Berikutnya kau, Jinmi. Gerakan harus cepat. Baik, kini giliranku mengambilnya. Aku gagal. Ternyata gerakan kalian untuk mengambil batu ini masih sangat lambat. Kalau kalian berpikir dulu sebelum melakukan gerakan, semuanya akan menjadi terlambat. Waktunya hanya sepersekian detik, dan akibatnya akan fatal kalau terlambat. Paham? Paham. Ingat, bergeraklah sebelum berpikir. Jadi sekarang sebaiknya bagaimana ya? Aku juga bingung jadinya. Lah, di mana dia? Hei, sini. Hei, sini cepat. Ayo kemari. Dia sudah teriak lagi. Dan dia seperti orang gila. Ayo, cepat. Nah, itulah kampung halamanku, Desa Jinja. Laut. Cihuy. Mungkin saat-saat seperti ini semua orang sedang sibuk. Jadi pemandangannya cuma laut. Di sini laut, di sana laut. Semuanya laut. Kan sudah aku bilang. Lalu ibumu ada di mana, Kinta? Ibu. Kinta? Ibu. Anakku. Ibu baik-baik saja. Berbeda sekali. Kinta berbeda sekali dengan saudara-saudaranya. Mereka cantik-cantik. Laucu. Apa? Kenapa kaget seperti itu? Ya, aku perkenalkan, ini adalah ibuku. Saya ibunya Kinta, saya sering mendengar tentang kalian. Senang bertemu kalian. Dan ini kakak-kakakku. Namaku Kindran yang tertua. Namaku Kindrin. Saya Kindrun. Senang berkenalan dengan kalian. Sedangkan aku yang berambut panjang seperti perempuan ini dan berwajah tampan, orang-orang memanggilku Laucu. Aku Jinmi. Namaku Laici. Nama dia Goku. Daripada bicara sambil berdiri, ayo kita ke rumah saja. Kalian akan menikmati masakan laut yang lezat. Asmin!
Ayo, makanlah. Kalau malu-malu nanti kehabisan. Ya, ayo kita makan. Wah, ayo kita makan. Wah, nikmat ya. Perutku kenyang sekali. Nikmat sekali ya. Lezat. Syukurlah. Bagaimana kungfumu Kinta setelah berlatih di Dairinci? Tentu saja, aku sudah menjadi orang yang paling hebat di sana. Ibu tidak percaya dengan hal ini, ha? Ibu tidak percaya ya? Tapi, bagaimana? Aku sudah tidak seperti yang dulu. Tapi aku lihat, kau tidak ada perubahan, Kinta. Apa iya aku tidak berubah? Kinta ini ketika kecil adalah anak yang manja. Dan dia sering sekali menangis. Hentikan ucapanmu. Kerjanya tidur, makan, tidur, makan. Pantas saja kalau dia cengeng. Ada juga cerita ketika aku bersama-sama Kinta menyelam. Asik loh. Benarkah begitu? Maaf, Ibu. Cerita-cerita lama itu jangan dibicarakan lagi di sini. Oh ya, waktu kecil tangisannya terdengar keras sampai ke seluruh desa. Bukankah begitu, Kinta? Ih, memalukan. Itu adalah cerita masa kecilku. Kapan kau mulai belajar kungfu? Aku belajar kungfu dari ayahku. Dahulu ayahku adalah jago kungfu di desa ini. Dan ayahku meninggal ketika aku masih kecil. Saat menyenangkan itu sudah berlalu. Kinta. Lihat dua kayu itu. Iya. Itu adalah ayahku yang membuatnya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Siap, kita harus menyambut kedatangan ombak itu. Jinmi! Rupanya ini tidak mudah ya, Kinta. Kamu tidak apa-apa? Sedikit lagi. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa. Bagus. Pokoknya kita harus hancurkan kekuatan pusat ombaknya. Jangan kalah. Aku mulai mengerti keseimbangan dan konsentrasi. Aku capek sekali. Aku juga capek. Rasanya badanku jadi sakit semua. Kamu memang luar biasa. Ini semua berkat kamu, Kak Kinta. Bisa saja kamu. Pergi kemana saja mereka berdua. Kalau Kinta tidak ada, kita tidak akan bisa pulang ke Dairinji. Rupanya dia anak yang manja. Nanti akan kuceritakan pada yang lain. Laiti! Kinta. Apa yang mau kau ceritakan? Coba saja kalau berani. Kau akan merasakan akibatnya nanti. Maaf, hanya bercanda kok. Kamu pikir serius ya? Tidak. Hei, jangan pura-pura sakit seperti itu. Dasar bodoh. Ada apa? Kenapa kalian ribut sekali? Hei, Koku, kenapa kamu? Jinmi, bahaya. Ular itu berbisa. Jinmi!
Laici, kau tahan sedikit ya. Walaupun sudah diberi obat, kalau dibiarkan terus akan berbahaya. Harus segera dibawa ke dokter. Benar, dia harus segera dibawa ke desa Harumaki. Di sana ada dokter yang bisa mengobatinya. Waktunya terlalu lama, bisa-bisa nyawanya tak akan tertolong. Kalau tak segera ditolong, bisa ular itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya ada satu cara. Dahulu pernah terjadi hal yang sama ketika aku masih kecil. Kinta, jangan-jangan yang kau maksud gua angker. Gua itu angker, Kinta. Tidak pernah ada orang yang hidup setelah memasuki gua itu. Gua itu ada makhluk penunggunya yang siap mencabut nyawa manusia. Aku tahu, hanya itu cara satu-satunya. Desa itu memang angker sekali. Tapi ayah melakukan hal yang sama. Karena ayah mengetahui hal itu, makanya ayah melalui gua itu. Kinta, ada apa dengan hal itu? Semua hal itu sudah kudengar sebelum aku pergi ke Derinji. Oh, begitu. Kita harus cepat bertindak. Aku akan pergi. Aku juga. Perkenalkanlah, aku mendampingi kalian. Tunggu dulu, Kinta. Biarkan mereka pergi. Bagaimana nasib mereka nanti, Bu? Di dalam dirinya mengalir darah ayahnya. Kupikir tadinya dia masih anak yang manja, tapi ternyata tidak. Kita harus cepat sebelum semuanya terlambat. Sekarang kita harus mengikuti perintahmu, begitu? Kau boleh tidak percaya dengan ceritaku, tapi itu benar. Ayahku dulu memang meninggal di gua angker itu. Waktu itu aku masih kecil. Seekor ular berbisa menggigitku. Ayah lalu memasuki gua angker itu untuk menuju desa Harumaki. Tapi dia tidak pernah sampai ke desa itu. Entah apa yang terjadi, aku tidak tahu. Aku ingin tahu siapa yang membunuh ayahku sebenarnya. Kinta, bolehkah aku bertanya padamu? Bukannya aku takut. Apakah tidak ada jalan lain lagi? Takut? Tidak, aku tidak takut. Aku cuma bertanya saja. Tidak ada jalan lain. Tapi aku tidak takut sama sekali. Keberanian ini sudah menurun dari ayahku dan aku tidak akan pernah takut. Kinta. Itu dia. Itukah gua angkernya? Mana Kinta? Katanya ada hantunya di sini. Mungkin dia takut dengan ilmu kungfu Derinji, iya kan? Ini pasti kelelawar penghisap darah. Itu kelelawar penghisap darah. Kelelawar penghisap darah. Ayo cepat kita pergi dari sini. Dia mengejar kita. Ayo. Dengan mudah dia mengelakkan pukulanku. Mereka sudah pergi.
Menurutku segera pergi dari sini adalah jalan yang terbaik. Aku pernah mendengar tentang kelelawar yang mengeluarkan gelombang ultrasonik dari mulut dan hidungnya. Dan mereka juga bisa mengetahui gerakan dari lawannya. Pantas saja dari tadi pukulanku tak ada yang mengenainya. Jumlahnya lebih banyak lagi. Lindungi Laici. Ya, 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 ya. Kinta. Aku berhasil memukulnya. Jinmi, kau berhasil. Jinmi, kau bisa melakukannya. Rahasianya adalah seperti ini. Kalau kamu melakukan pukulan setelah berpikir, berarti kau akan terlambat. Bergeraklah sebelum berpikir. Aku tahu, batu. Batu yang di tangan kepala biksu itulah jawabannya. Waktu dengan ular, aku pun tidak sempat berpikir. Tiba-tiba saja tanganku bergerak. Bergeraklah sebelum berpikir. Ayo, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Jinmi, sekarang aku sudah siap untuk melawan mereka. Laucu, jaga Laici. Baik, akan kujaga. Hore, kita berhasil. Itulah desa Harumaki. Laici. Terima kasih. Laucu, apa sih yang akan dilakukan oleh Jinmi? Pokoknya lihat saja. Ya, kita lihat saja. Berhasil! Ya, Jinmi berhasil! Iya! Hidup Jinmi! Hidup Jinmi! Hidup Jinmi!
Bergeraklah sebelum berpikir. Kamu sudah mengerti, Jinmi? Iya. Kampung halaman Kinta, Desa Cinca telah memberikan pengalaman baru buat Jinmi. Akhirnya, Jinmi dapat mengambil batu dari tangan kepala biksu. Akan sampai di manakah kehebatan kungfu Jinmi? Apa sih? Jangan salah paham. Yang ku maksud itu Sipa yang datang ke Derinti. Sudah orangnya simpatik. Jurus tongkatnya juga luar biasa. Gawat, dia bisa jadi sainganku. Kuba episode 13 bertarung melawan serigala. Selidiki rahasia kehebatan Sipa. Jangan kelewatkan ya. Kita mesti kalah. Buktikan dulu.